Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Fashion Official 97 akan menguak misteri tahun 2023. Apakah ada COVID-19 atau tidaknya? Nanti simak dan baik-baik channel kami biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Yang bergabung jangan lupa ya di-subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kali ini kita akan menguak misteri virus baru yang masih menghantui kita. Apakah ada virus baru tahun 2023? Simak dengan baik-baiknya ya, jangan di skip karena ini sangat mengerikan, karena ini sangat butuh untuk informasi yang kita saksikan. Ini seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia sampai seluruh dunia, karena mesti menghantui kita virus ini. Saya mengambil kartu tarot. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kartu tarot. Saya ambil satu kartu tarot. Saya mendapatkan kartu tarot ini seperti hantu. Di sini ada yang saya rasakan, auranya sangat gede. Aku merinding banget ya teman-teman mendengar kartu tarot ini. Ya, saya rasakan bener tahun 2023 besok ada penyakit baru atau virus varian baru yang masih dalam prosesnya. Sekarang penyakit barunya masih di tahun 2022 akan menghantui tahun 2023 di sekitaran, saya rasakan di akhir tahun besok ada penyakit baru, sampai awal tahun ada penyakit baru, sampai ada PPKM. Penyakit ini hampir sama seperti corona, tapi ini varian baru yang mematikan banget. Yang saya rasakan di kartu tarot ini ganas banget. Ganas. Vaksinnya belum ada. Tapi kalau vaksin yang sekarang itu nggak sama sekali mencernakan kekuatan kita, hanya imunitasnya yang kuat itu dengan fisik yang mengimbangi alam semesta. Tapi kalau fisiknya nggak mengimbangi dan alam semesta, otomatis orang itu akan jatuh. Yang saya rasakan ini kartu tarot saya, teman-teman. Merinding banget teman-teman, merinding. Aku dapat ini. Di sini ada yang kesedihan, seperti depresi, karena orang ini bilang penyakit varian baru ini sangat ganas. Terus orang ini depresi karena PHK. Iya, betul. Saya rasakan di kantor ini PHK besar di seluruh kantor, pabrik, dimanapun berada di PHK besar. Dan ini juga terkena varian papar varian baru. Ini lagi depresi di rumah sakit. Dan saya rasakan ini di rumah sakit lagi terkena virus varian baru. Aku dapat ini kartu yang sangat-sangat mengerikan ya. Yang saya rasakan di kartu tarot saya ini penyakitnya sampai tahun 2025. Sampai tahun 2025 penyakit ini nggak akan menghilang sama sekali. Penyakit baru ini nggak akan menghilang tahun 2025. Dia masih ganas-ganasnya. Aku mengambil kartu tarot yang satu lagi, mana ya? Yang saya rasakan, banyak orang meninggal di tahun 2023 terkena penyakit baru. Dia meninggal di rumah sakit, tidak dimandikan, tapi ini meninggalnya beruntun. Besoknya meninggal, besoknya lagi ada orang meninggal, ambulan banyak. Nggak cuman pasien ya. Ini yang saya rasakan di kartu tarot saya. Ada dokter pun ada yang meninggal. Dokter, suster, ada yang meninggal. Ini meninggalnya sampai 1000, 2000, 3000, 500,
500 orang. Saya rasakan iya banyak banget nih meninggalnya. Ini meninggalnya setiap hari di rumah sakit yang terpapar COVID-19, tapi varian baru ini saya rasakan terus-terusan. Ini depresi karena COVID-19 gak akan berhenti. Ini anak sekolah. Yang saya rasakan anak sekolah, kok PPKM lagi, kok lockdown lagi. Terus yang saya rasakan lockdown PPKM memang iya akan ada, tapi yang saya rasakan anak sekolah ini akan sekolah online lagi, kembali lagi. Kantor juga ada yang PHK, terusnya lagi warung-warung juga ada yang tutup, ada yang bangkrut. Saya rasakan warung-warung, kantor dan sebagainya ada yang bangkrut di tahun 2023 karena penyakit corona varian baru. Saya ambil satu lagi. Yang saya rasakan di kantor saya ini, yang kena varian baru terus bersabar, tapi bersabarnya di sini kayak nggak ikhlas sabarnya. Dia terus nantang, yuk kita sekolah, kapan kita sekolah. Terus lah pemerintahnya nggak bener. Ini kayaknya menantang, seolah-olah menantang, terus seolah kena penyakit sendiri. Dan saya kayak ada orang menantang, kayak nggak serius di kartu saya. Orangnya seperti menyalahkan pemerintah lah, tapi sesungguhnya pemerintah di kartu ini, pemerintah sebenarnya baik, tulus. Tapi kayak ada kayak ada orang provokator ya, jangan divaksin. Terus yang saya rasakan kayak pemerintah itu kayak dipojok-pojokan. Tapi yang saya tangkap energi saya sebagai vision saya sebagai anak indigo, di kartu sarut saya ada provokator dari pihak lain. Saya nggak menyebutkan pihaknya mana, tapi intinya aku udah tahu siapa pihak yang jadi provokator untuk memojokkan pemerintah di tahun 2023 agar pemerintah untuk vaksin berikutnya. Tapi orang ini nggak mau divaksin karena di provokator jangan vaksin. Tapi yang jadi provokator saya udah tahu orangnya, dalangnya ada 3 orang dari pihak ini, pihak A, pihak B, pihak C. Saya udah tahu. Tapi pemerintah di sini sabar. Kita akan mencari vaksin yang bagus untuk COVID-19 yang varian baru. Untuk penyakit baru kita cari vaksin lagi. Pemerintah lagi mencarikan vaksin untuk penyakit baru, varian baru. Di sini yang saya rasakan tutor saya, bersabar untuk perang bersama melawan penyakit baru. Yang saya rasakan di sini orang-orang berbondong-bondong pengen mudik, tapi kayaknya nggak boleh dimudikkan. Kayaknya di tahun 2023 kayaknya nggak ada mudik lebaran. Yang saya rasakan gitu. Soalnya ada penyakit varian baru ini udah melonjak banyak banget penyakit varian baru di tahun 2023. Seolah-olah yang mau menekat mudik diputar balik. Besok tahun 2023 ada penyakit baru, yang mau mudik tapi nekat terus diputar balik lagi sama pihak kepolisian. Saya rasakan ini. Yang kaya jadi sengsara. Saya rasakan yang kantor-kantoran lagi naik-naiknya, kantornya bangkrut. Yang saya rasakan di sini iya, kantornya ada yang bangkrut di sini. Terus yang di PHK juga jadi pengangguran. Yang PHK jadi pengangguran cukup banyak banget. Pengangguran karena COVID varian baru, lontang-lantung di lockdown, PPKM, lontang-lantung, cari kerja sana, mencari kerja sini.
terus dapatnya ini apes. Di sini ada kartu apes, nggak ada tuh kebaikan, cuman yang orangnya miskin ya lontang lantung di sini mencari kerjaan, karena ini masih zaman COVID-19. Tahun 2020 akan mengulangi lagi. Tahun 2020 akan mengulangi lagi COVID penyakit baru di tahun 2020 besok. Tahun 2020 akan penyakit datang di tahun 2023. Penyakitnya varian baru, ini mematikan, obatnya pun gak ada teman-teman. Jadi ini penyakitnya benar-benar varian baru, cukup ganas, sampai banyak di PHK besar, dari kantoran, dari guru, dari manapun cukup ada di sini. Kantor pun ada yang tutup, warung pun tutup, semuanya di lockdown semua. Di sini kartunya sedih banget ya. Apa spesial? Aku rasakan di sini banyak apa ya, pengangguran, karena varian baru ini sangat ganas. Penyakit varian baru sangat ganas, banyak yang pengangguran, di PHK besar. Ya ada yang lontang lantung. Di sini banyak memang lontang lantung, ada saja seperti menyesal. Udah menyesal dulu pernah menantang COVID-19, ujung-ujungnya kena sendiri, menyesal atas perbuatannya. Di sini kayak nggak ikhlas orangnya. Sebenarnya penyakit itu ada sih, buatan orang apa bukan sih? Sebenarnya penyakit COVID-19 itu bukan bikinan orang ya. Yang saya rasakan itu bikinan dari sang pencipta, bikinan dari leluhur-leluhur kita, agar kita bisa tabah, agar kita bisa menguji keimanan kita, bisa menguji keseimbangan alam semesta, agar kita bisa menguji mental kita kepada sang pencipta. Itu yang menyebarkan virus corona sebenarnya bukan dari pihak Cina, sebenarnya aslinya itu dari alam semesta. Ini waktunya jangka bahayanya udah digendang, atau diloncengkan, udah disiap perangkan. Jangka jaya bahaya Eyang Sabdo Palon di Taurus saya udah fix, udah bener-bener pengen menggulung Nusantara, pengen bawa goro-goro dari apapun itu, dari air, tanah, tsunami, banjir, petir, longsor, badai angin, kekeringan, tanah kekeringan, sampai apapun itu. Si kita sebagai wong Jawa kudu balik maring Jawane. Nek ora bisa balik maring Jawane, ya monggo berbondong-bondong sebagai orang Jawa. Kita harus yakini, kita sebagai orang Jawa, kita harus kembali ke Jawa dan kembali ke kodrat kita. Dan kita harus kembali lagi ke kodrat sang Jawa kita, jati diri Jawa kita. Kita sebagai orang Jawa, kita harus bisa bersyukur, dikasih ini, kasih itu. Kita harus bersyukur sebagai orang Jawa, bisa uri-uri budaya Jawa. Jangan sampai Jawa dihilangkan. Tapi kalau Jawa dihilangkan, akibatnya sangat fatal. Seperti ini, akibatnya sangat fatal. Di tahun 2023 penyakit COVID-19 varian baru akan menyerang kita semua, seolah-olah kita dihabisi oleh leluhur-leluhur kita. Kalau kita nggak mau kembali kita ke kodrat kita sebagai orang Jawa. Tapi kalau kita nggak mau kembali ke seorang jati diri kita sebagai orang Jawa, menghayati kita sebagai orang Jawa, mengayomi sebagai orang Jawa, menguri-nguri budaya sebagai orang Jawa, dan menjaga tradisi Jawa. Kalau kita nggak menghargai Jawa, nggak menghormati Jawa, kita yang akan dihabisi oleh leluhur-leluhur kita. Harus kita kembali ke Jawa. Jawa adalah tradisi kita, Jawa adalah kunci kita, Jawa adalah jati diri kita. Udah ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, karena kita menyaksikan untuk amanah wasiat-wasiat yang akan terjadinya penyakit varian baru. Moga-moga penyakit varian baru ya biar bisa
dikendalikan dari sang leluhur dan sang pencipta. Kami Faisin Official 97 mengucapkan salam rahayu, ugi pangestu, namun budoyo, swastiastu.